Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini Bu Santi akan menjelaskan tentang pembahasan soal latihan USDA SMP Muhammadiyah 1 Melati yang pertama. Bu Santi ada beberapa tips dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia. Yang pertama, apabila kalian mendapatkan soal bahasa Indonesia, silahkan kalian langsung menuju kepada soalnya. Jangan membaca teksnya dulu, tapi kepada langsung soalnya. Kemudian setelah kalian membaca soal, kalian melihat optionnya A, B, C, atau D. Kemudian yang ketiga, apabila diperoleh jawaban A, maka tidak perlu membaca option B, C, atau D, karena kalian bisa menghemat waktu untuk beralih ke soal berikutnya. Nomor 4, apabila sudah selesai, kalian dapat mengulangi soal yang belum kalian anggap benar di waktu selanjutnya. Kemudian yang kelima, silahkan kalian membaca trik dalam menjawab soal di bawah ini dengan teliti. Kita lihat dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, kalian jangan membaca soalnya ini dulu. Teksnya ini dulu, tetapi kalian langsung ke soal yang ini. Makna kata menyodorkan yang di garis miring ini, menyodorkan dalam teks tersebut, kemudian kalian mencari ke dalam kalimat yang di atasnya. Melalui pidatonya dalam Kongres Pemuda 1, Ahmad Yamin menyodorkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Di sini ada kata menyodorkan, kalian melihat optionnya. A, mendorong, masa kata itu mendorong. B, menetapkan. Ini Yamin itu hanya menyodorkan, berarti belum menetapkan. C, meletakkan. Kalau meletakkan itu kan benda, bukan kata. D, mengusulkan. Kira-kira dari A, B, C, D yang paling tepat adalah D. Maksudnya mencari makna kata itu adalah kalian mencari arti katanya atau nama lain dari kata menyodorkan ini, tapi kalian harus juga memperhatikan kalimat seterus-terusnya yang ada di sini. Jangan dilihat katanya saja, tetapi kalian melihat kalimat selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 2, kalian baca lagi soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, ingat, pernyataan itu caranya mencari adalah satu kalimat yang isinya sama persis dengan yang ada di bacaan. Jadi satu kalimat yang kalimatnya sama persis. Sama persis itu sama dengan yang ada di sini. Satu kalimat yang sama persis. Kalau tidak sama persis, adalah kalimat yang maknanya sama, seperti itu. Kita lihat dari A, earphone adalah alat semacam headset yang dipasang di telinga untuk menerima telepon. Di sini ada earphone adalah alat semacam headset. Apakah ada? Tidak ya. Berarti yang A salah. B, hasil penelitian seorang profesor audiologi di Universitas Alberta, Kanada tentang akibat penggunaan earphone ada 5%-nya diakibatkan penggunaan earphone. Padahal di sini memang akibat penggunaan earphone, tetapi itu menurut WHO, bukan menurut profesor audiologi. Berarti yang B juga salah. Yang C, profesor audiologi dari Universitas Alberta, Kanada melakukan penelitian terhadap 43 juta penduduk. Siapakah yang menelitian itu? Padahal yang menelitikan itu adalah WHO, bukan profesor audiologi. Berarti yang C juga salah, berarti jawabannya adalah D. Earphone sudah terbukti mengakibatkan penurunan pendengaran, sehingga dalam penggunaannya disarankan untuk dikurangi atau jika terpaksa menggunakannya, volumenya jangan tinggi. Ini ada di kalimat terakhirnya. Berarti jawabannya adalah D. Ingat sekali lagi, yang dinamakan pernyataan itu ada satu kalimat yang sama persis yang ada di bacaan ini. Itu namanya pernyataan. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Yang nomor 2 tadi pernyataan, yang nomor 3 adalah pertanyaan. Kalau pertanyaan, itu biasanya yang kalian ingat adalah adik Simba. Kepanjangannya apa? Itu biasanya tentang peristiwa atau kejadian. Di mana? Tempat. K. Kapan? Waktu. Siapa? Itu orang atau pelakunya. Mengapa? Sebabnya. Bagaimana? Itu prosesnya.
Kemudian bagaimana kalau kita harus mencari pertanyaan yang jawabannya ada di teks? Kita nggak perlu membaca teks ini dulu, tapi kita fokus ke optionnya. Apa keuntungan belajar kelompok? Kita cari jawabannya, kira-kira di sini ada tidak? Oh, caranya keuntungan belajar kelompok itu adalah untuk anak akan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan anak yang lain. Itu adalah keuntungan belajar kelompok. Berarti jawabannya adalah A. Kita perlu membaca soal option B, C, D? Nggak perlu. Kita fokus aja ke soal berikutnya. Oke, nomor 4. Isu teks tersebut adalah, kalau yang namanya isu itu adalah masalah. Kita langsung ke optionnya. Kurangnya minat membaca anak-anak Indonesia. Kita langsung baca di sini, anak-anak Indonesia kurang memiliki minat membaca tetapi minat menonton televisi tinggi. Kira-kira di bawahnya itu yang dibahas tentang minat membacanya atau tentang televisinya. Kalau kebanyakan yang dibahas itu adalah minat membaca, berarti isu teksnya yang benar adalah kurangnya minat membaca anak-anak Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Isu itu sama dengan masalah. Masalah yang sering diceritakan dalam teks ini. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 5. Gagasan pokok. Mudah ya, itu dari kelas 7, 8, itu sudah sangat sering kita mendapatkan soal seperti ini. Gagasan pokok, nama lainnya ada ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok. Nah, gimana cara mencarinya? Kalau gagasan utama itu diambil dari kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ada di kalimat nomor 1 dan nomor 4. Nah, kalau gagasan utama itu dalam jenjang SMP itu biasanya ada di nomor 1 ini. Di nomor 1 ini. Jadi, caranya mencari gagasan utama, kalimat utamanya, kemudian diapakan? Kalian diringkas. Presiden meresmikan jembatan Yauteva di Kota Jayapura, Papua, Senin 28/10/2019. Langsung ke A. Pemberian nama jembatan Yauteva. Apakah kalimat nomor 1 itu pemberian nama? Tidak ya, berarti yang nomor A salah jawab. Kemudian yang B, peresmian jembatan Yauteva. Meresmikan jembatan Yauteva. Betul, berarti jawabannya adalah B. Kita nggak perlu baca nomor C dan D. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Oke, nomor 6 itu adalah simpulan teks. Kalau kita mencari simpulan teks, caranya adalah cari kalimat fakta. Yang dimaksud dengan kalimat fakta itu adalah kalimat atau kata yang ada di teks ini. Kemudian kalian tambahi dengan kalimat pendapatmu. Kita cari dari yang option A. Perubahan kurikulum sangat signifikan. Ini ada perubahan sangat signifikan dalam bidang apa? Oh, kurikulum. Katanya ada semua ya. Berarti kan itu jawabannya adalah A. Ada kata-kata fakta yang ada di sini, kemudian ditambahi pendapatmu ada di sini juga. Jadi jawabannya adalah A. Ingat sekali lagi, simpulan itu adalah kalimat atau kata-kata yang ada di dalam teks ditambah dengan pendapatmu. Oke, kita lanjut nomor 7. Kalimat yang berisi pendapat pro. Pro itu artinya pendapat yang baik, setuju, atau mendukung dengan apa yang sedang dibicarakan dalam teks. Kita lihat nomor 1, larangan menjual rokok di sekitar lingkungan sekolah bagi pemilik toko atau kios ternyata menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. 2. Tujuan utama diberlakukan aturan tersebut adalah mencegah siswa untuk merokok terutama di lingkungan sekolah. 3. Namun karena hal tersebut pula yang menyebabkan masyarakat mengalami penurunan jumlah penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan. 4. Hal ini disebabkan penjual tidak hanya menjual rokok tetapi menjual sembako dan kebutuhan. Kira-kira yang menyetujui bahwa rokok itu dilarang kalimat yang nomor 1, 2, 3, atau 4? Yang namanya pro itu kan yang setuju, berarti jawabannya adalah
B. Tujuan utama diperlukan aturan itu adalah mencegah siswa untuk merokok. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 8. Ringkasan teks. Ringkasan teks itu cara mencarinya adalah kalimat nomor 1, paragraf pertama, ditambah kalimat nomor 1, paragraf kedua. Kemudian di tengah-tengahnya kalian berikan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung. Ada kata dan, atau, lalu, dan sebagainya. Itu namanya konjungsi. Caranya menjawab bagaimana? Langsung kita ke option A. Masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan periode peralihan dan perubahan. Kira-kira ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan masa dan sebelumnya. Kemudian masa remaja merupakan masa yang terjadi bersamaan dengan masa pubertas. Tidak ada hubungannya ya, nomor A. Berarti salah. B. Masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu. Dan ini adalah kata hubungnya. Dan terjadi bersamaan dengan masa pubertas. Jadi jawabannya adalah B. Kita nggak usah baca nomor C dan D-nya, karena yang betul adalah B. Ingat, ringkasan itu gabungan antara kalimat nomor 1 paragraf utama, kalimat utama di paragraf ke-1 ditambah kalimat utama di paragraf ke-2. Oke, nomor 9. Nah, perbedaan penggunaan bahasa kedua teks. Kita nggak usah baca teks 1 dan teks 2, tapi kita langsung baca optionnya. Terdapat kata baku. Yang dimaksud kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan EJD atau ejaan yang disempurnakan. Kira-kira dalam teks ini adakah kata-kata bakunya? Kata baku itu misalnya apotek atau apotik. Yang betul adalah apotek karena kalau kita menghafalnya apotek, oh apoteker berarti itu bakunya. Kemudian ada kata misalnya praktik atau praktek. Yang betul adalah praktik. Itu adalah kalau kepanjangannya praktikum. Oh iya berarti itu adalah kata baku. Kemudian teks kedua menggunakan istilah asing. Adakah yang menggunakan istilah asing misalnya desain, tidak ada ya di sini yang menggunakan kata-kata yang diperoleh dari bahasa asing. Kemudian berarti yang A itu salah. B menggunakan kata asing. Di sini ada enggak yang menggunakan kata asing? Tidak ya. Kemudian teks 2 menggunakan istilah pendidikan. Yang dimaksud istilah pendidikan itu adalah istilah yang berada dalam bidang pendidikan. Misalnya ada guru, ada siswa, seperti itu. Kemudian yang C, menggunakan kalimat langsung. Ingat, kalau kalimat langsung itu kalimat yang langsung diucapkan. Ciri-cirinya apa? Biasanya menggunakan tanda petik. Ini ada tanda petik. Nah, ini merupakan ciri-ciri kalimat langsung. Kita kunci ya jawabannya. Kemudian teks kedua, tidak menggunakan kalimat langsung. Apakah di sini ada kalimat langsungnya? Tidak, nggih. Berarti jawabannya adalah C. Kenapa yang disalah? Ini menggunakan pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti orang. Misalnya daku itu menjadi kami, kita, seperti itu. Ada nggak di sini? Tidak ada ya. Teks 2 tidak menggunakan pronomina. Ya, betul tidak menggunakan pronomina, tapi kan teks satunya salah. Jadi, yang betul adalah jawaban nomor C. Seperti ini. Jawabannya C. Ini menggunakan kata kalimat langsung. Kalimat yang biasanya menggunakan tanda titik petik 2. Ini ciri-cirinya. Seperti itu. Kemudian nomor 10, perbedaan pola penyajian kedua teks adalah, nah, ciri-cirinya itu adalah yang A, umum ke khusus. Maksudnya umum adalah ini. Langkah membaca, kita langsung ke teks A, umum ke khusus. Maksudnya adalah kalimat tersebut menceritakan secara umum terlebih dahulu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud sedang mengupayakan gerakan literasi sekolah. Nah, ini kunci ya, itu atau ide pokoknya ada di sini. Itu berarti umum dulu. Khususnya hal ini dianggap perlu dilakukan karena fungsi bahasa yang paling dasar
selalu terlupakan, yaitu membentuk akal budi penuturnya. Itu namanya umum ke khusus. Jadi kalimatnya umum dulu baru ke khusus. Jadi ide pokoknya itu ada di akhirnya. Sedangkan teks kedua, ilustrasi hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar. Salah ya. Kita lihat sebentar. Nah, ini. Kemudian pola yang B, umum ke khusus, betul ya, seperti tadi, karena hal ini ada di sini, ini ide pokoknya, betul, umum ke khusus, kalau ini khusus ke umum. Kuncinya ada di sini, kegiatan literasi juga dilakukan oleh media sosial, media digital. Bagaimana dijelaskan di sini literasi digital itu termasuk dengan kalimat umum yang menjelaskan tentang literasi digital ini. Berarti jawabannya adalah B, seperti itu. Apa yang dimaksud perbandingan? Yang dimaksud perbandingan itu ada kalimat perbandingannya, misalnya antara misalnya pohon itu tinggi, namun ada juga yang rendah, itu kan perbandingan. Namun di sini tidak ada, nggih. Kemudian ilustrasi, yang dimaksud ilustrasi itu adalah penjelasan, misalnya dengan gambar dan sebagainya, itu namanya ilustrasi. Oke, nomor 11. Kita disuruh mencari kalimat keunggulan buku. Mudah sekali cara mencari keunggulan buku. Carilah kalimat yang baik tentang buku tersebut. Misalnya buku tersebut ditulis sehingga mudah dipahami, buku tersebut menarik kan ada gambar-gambar. Nah, seperti itu. Kita cari ya dari satu dulu. Buku berjudul Tidur Berbantal Koran merupakan autobiografi pengarangnya, yaitu N. Mursidi. Semua pengalaman N. Mursidi mulai menjadi penjajah koran hingga menjadi penulis dan wartawan ibu kota disajikan dengan gamblang dalam autobiografi. Ini belum menjelaskan tentang bukunya. 2. Penyajian tulisan mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan pun mudah dicerna. Penyajian sampul buku ini pun cukup baik sehingga menarik. Nah, ini ada kata-kata kuncinya. Menarik. Nah, berarti itu adalah merupakan keunggulan buku. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Kemudian nomor 12. Kita tidak usah membaca ini dulu, kita fokus ke pertanyaannya. Komentar yang tepat untuk menanggapi teks laporan tersebut adalah komentar. Komentar itu sama dengan memberikan saran, kritik pada laporan ini. Kemudian kuncinya adalah kalau kita memberikan komentar itu biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Nah, komentar kita cari aja yang dari option A, B, C, D yang memberikan saran. Nah, di sini ada kata kuncinya. Sebaiknya kita harus bijak menggunakan hasil teknologi yang dapat menimbulkan efek negatif. Betul nggak? Komentar yang baiknya. Betul sekali. Kenapa kok sebaiknya kita harus bijak menggunakan hasil teknologi yang dapat menimbulkan efek negatif? Karena bisa menimbulkan global warming. Ya, ini sebuah proses meningkatnya suhu bumi yang diakibatkan meningkatkan gas buang karbon yang salah satunya berada dari aktivitas industri. Nah, itu jawabannya. Ingat komentar atau komentar itu sama dengan kita memberikan saran. Kuncinya ada kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu. Baiklah, nomor 13, kita disuruh mencari makna kata bijaksana pada kutipan teks cerpen tersebut adalah, sekali lagi makna kata tadi kan arti, tapi cara mencari harus disesuaikan dengan ceritanya. Bijaksana yang ada di dalam cerita itu maksudnya seperti apa? Kita baca. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja. Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukanlah yang terbaik untuk rakyat. Jangan mudah berprasangka. Selebihnya muridmu akan membantumu. Seperti itu. Jadi bijaksananya kita langsung ke A. Harus memberikan bantuan kepada rakyatnya. Apakah hanya memberikan bantuan? Tidak ya, itu belum bijaksana. B, harus selalu mengikuti keinginan rakyatnya. Di sini tidak.
Kemudian C, selalu menaruh perhatian kepada pohon pengetahuan. Ada hubungannya kah? Masa kita harus menaruh perhatian, itu belum bijaksana. D, selalu menggunakan akal budinya, arif dan berhati-hati. Nah, ada di sini. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Tokoh utama kutipan cerpen tersebut. Ingat, tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul atau yang sering diceritakan atau menjadi tokoh sentral. Tokoh sentral itu yang sering diceritakan dalam cerita kita. Caranya kita cari aja tokohnya, kemudian kita hitung paling banyak keluar dalam cerita. Oh, di sini ada raja, 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 raja. Berarti tokoh utamanya adalah D. Raja. Jawabannya D. Seperti itu. Nomor 15. Kutipan bagian cerpen tersebut adalah bagian, nah ingat-ingat, bagian alur itu ada perkenalan, permulaan konflik, puncak konflik, penyelesaian kalau dalam di sini. Tapi dalam sebuah alur itu ada perkenalan, ada permulaan konflik, ada konflik dulu, ada puncak konfliknya, kemudian penyelesaian. Nah, kita baca dulu. Dokter, kenapa dengan nenek saya? Tanya heran-heran. Nenek kamu mendonorkan jantungnya untuk kamu dan sekarang ia telah pergi menuju surga, ucapan dokter pelan. Apa? Nenek meninggal, terikan Khaira dalam ruangan UGD. Kemudian dokter hanya mengangguk pelan. Seketika itu air mata Khaira sudah tak terbendung lagi. Ia menangis-nangis sejadinya sambil melumur erat tubuh neneknya. Ingat, kita kemudian ke optionnya, perkenalan. Ingat, kalau perkenalan itu isinya cuma tokoh sama latarnya saja. Ingat, tokoh sama latarnya saja. Kemudian permulaan konflik, itu baru mulai permasalahannya. Konflik itu kan masalah, jadi permulaan itu baru dimulainya. Kemudian C, puncak konflik. Betul nggak puncak konfliknya? Iya, puncak konfliknya adalah saat si nenek itu mendonorkan jantungnya kepada Khaira. Kemudian neneknya meninggal. Itu adalah puncak konfliknya. Kemudian penyelesaian itu endingnya atau akhir ceritanya. Nih, akhir ceritanya ia menangis jadi-jadinya sambil memeluk erat-erat tubuh neneknya. Jawabannya adalah C, puncak konflik seperti itu. Nomor 16. Makna simbol anak semata wayang. Yang dimaksud makna simbol itu adalah lambang atau perwujudan atau ibaratnya. Di sini kita baca dulu, memang ada beberapa peristiwa aneh tentang perilaku anak semata wayangnya itu yang membuat Wanadri tegang, cemas, sekaligus takjub. Pertama, saat ia umur 3 tahun, pada saat itu Wanadri sungguh-sungguh merasa naas, tidak ada pekerjaan yang masuk sehingga tabungannya ludes untuk bertahan hidup. Bahkan untuk kebutuhan pokok anaknya pun ia harus berhutang. Tetapi ia tidak mampu berkelit. Ia ingat betul bagaimana ia memarahi anaknya karena anaknya tersebut tidak mau makan dan minum susu yang uangnya ia dapat dari pinjaman. Nah, makna simbol anak semata wayang adalah kita ke option A, anak yang tidak mempunyai ibu. Anak semata wayang itu adalah bukan tidak mempunyai ibu, tetapi adalah anak satu-satunya yang dia punyai. Seperti itu. Lanjut ya, nomor 17, nilai moral. Nilai moral itu adalah caranya mencari nilai atau pesan baik yang dapat dicontoh dari cerita. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan apa? Kita baca dulu. Melihat hal itu, kedua antelop mulai menapakkan kaki mereka pada pohon tumbang. Mereka sama sekali tidak merasakan takut, bahkan muncul rasa sombong dari kedua antelop itu. Kedua antelop itu tidak ada yang mau mengalah, bahkan mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka saling berhadapan di tengah-tengah pohon tumbang itu. Hal itu tidak membuat kedua antelop mundur atau mengalah, bahkan mereka saling mendorong sekuat tenaga dengan tanduknya yang kuat. Tidak lama setelah itu, akhirnya mereka jatuh ke sungai dengan arus yang sangat deras. Kita ambil kuncinya itu. Rasa sombong. Nah, pesannya kira-kira apa? Tidak sombong dengan apa yang dimiliki. Kan tidak ada yang dimiliki, berarti yang A salah. B, kesombongan dapat menyebabkan kesengsaraan. Betul nggak? Tadi karena antelop itu berkelahi, kemudian tidak menghiraukan tentang
pohonnya, mereka akhirnya jatuh ke sungai. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 18. Latar suasana. Latar itu kan ada 3. Atau WTS, waktu, tempat, suasana. Kalau latar suasana itu bagaimana? Latar suasana itu latar yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Misalnya sedih, senang, bahagia, seperti itu. Kira-kira dalam cerita ini suasana seperti apa? Melihat hal itu, kedua antelop mulai menapakkan kaki pada mereka tumbang. Mereka sama sekali tidak merasakan takut, bahkan muncul rasa sombong dari kedua antelop itu. Kedua antelop tidak ada yang mau mengalah, bahkan mereka harus berjalan sehingga akhirnya mereka saling berhadapan di tengah pohon tumbang itu. Hal itu tidak membuat kedua antelop mundur atau mengalah, bahkan mereka saling mendorong sekuat tenaganya dengan tanduknya yang kuat. Tidak lama setelah itu akhirnya mereka jatuh ke sungai. Suasananya kalau jatuh ke sungai seperti apa? Menyenangkan, menakutkan, menyedihkan, atau menegangkan? Nah, jawabannya adalah D. Menegangkan. Nomor 19. Kita baca soalnya konflik pada kutipan cerita tersebut. Tadi Bu Santi sudah menjelaskan kalau yang dinamakan konflik itu sama dengan masalah. Bagaimana masalah itu munculnya? Permasalahan dalam cerita tersebut karena perkutut ingin minum kendi tidak bisa dijangkau. Kita cari masalahnya. Pada suatu hari di musim kemarau, buru-buru dan hewan-hewan sangat sulit untuk mendapatkan air. Namun, ada seekor burung perkutut yang menemukan kendi tua yang berisi sedikit air. Kendi tersebut memiliki bentuk yang tinggi dan juga sempit, sehingga burung tersebut tidak bisa menjangkau air. Burung perkutut tetap mencoba untuk meminum air yang ada dalam kendi, tetapi tetap saja tidak bisa. Burung itu hampir putus asa hingga muncullah sebuah ide. Burung tersebut kemudian mengambil kerikil-kerikil yang ada di samping kendi dan menjatuhkannya ke dalam kendi satu persatu. Ide yang cemerlang itu membuat air lama-kelamaan naik sehingga burung perkutut bisa meminum air tersebut. Nah, konfliknya apa? Kita lihat dari option A. Perkutut menemukan kendi tua yang bentuknya tinggi dan sempit. Itu belum masalah ya. Berarti A salah. B. Burung-burung dan hewan-hewan lain kesulitan menemukan air. Apakah itu masalahnya? Tidak. C. Perkutut ingin minum air kendi tapi tidak bisa menjangkau airnya. Nah, ini permasalahannya. Nah, kalau yang D, perkutut hampir putus asa hingga muncullah sebuah ide, itu bukan masalah, tapi masalahnya adalah perkutut ingin minum air tapi tidak bisa menjangkau airnya. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Ingat ya, konflik itu sama dengan masalah. Nomor 20. Nah, nomor 20 kita baca perbedaan pola pengembangan kedua kutipan fabel. Ingat, fabel itu adalah cerita binatang. Kita langsung ke option A, jangan membaca kedua ceritanya. A. Dimulai dengan garis besar cerita. Yang dimaksud dengan garis besar cerita itu hanya dijelaskan sekilas saja, tidak secara gamblang. Itu garis besar cerita. Apakah benar? Kita baca ya. Setelah diangkat menjadi raja, tingkah laku keras sama sekali tidak seperti raja. Kerjaannya hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat-lezat. Mulutnya menjadi kesal, terutama serigala. Suatu hari, serigala menghadap kera dan mengatakan jika ia menemukan makanan yang amat lezat. Tanpa pikir panjang, si kera pergi bersama serigala. Di tengah hutan, teronggok buah-buahan kesukaan kera. Kera yang tamak langsung menyergap buah-buahan itu. Ternyata si kera langsung terjeblos ke dalam tanah. Makanan yang disergapnya ternyata jebakan yang dibuat manusia. Itu dijelaskan secara gamblang, berarti itu bukan garis besar. Yang kutipan 2 dimulai dengan aksi tokoh. Aksi tokoh pada suatu ketika sang anjing tua berkata kepada anjing yang berlonceng, "Mengapa kamu selalu memamerkan diri dengan loncengmu?" Nah, aksi ya. Aksinya bukan. Benar ya. Nah, kemudian yang B, dimulai dengan masalah. Masalah ya, setelah diangkat menjadi raja, kera sama sekali tidak seperti raja. Betul ya. Kemudian
Kutipan 2, dimulai dengan aksi tokohnya. Benar tadi, dia bertanya, mengapa kamu selalu memamerkan diri dengan loncengmu? Nah, itu adalah aksi tokoh. Yang C, dimulai dengan ketegangan. Yang teks 1 tidak ada ketegangannya dulu ya, tapi tadi kan dengan masalahnya. Kemudian yang ini dengan lokasi cerita, tidak, kalau lokasi itu misalnya di sebuah hutan, hiduplah seorang kancil. Nah, itu berarti yang C juga salah. Yang D, dimulai dengan masalah. Betul ya, tadi dimulai dengan masalah karena si kera setelah jadi raja hanya malas-malasan. Tapi teks cerita 2 hanya garis besarnya saja, padahal kan dia diceritakan secara keseluruhan. Jadi jawabannya adalah B. Nah, di sini jawabannya B. Setelah diambil menjadi raja, ini yang menjelaskan tentang masalahnya tadi. Kemudian teks 2 dimulai dengan aksi tokoh. Mengapa kamu selalu memarikan diri dengan loncengmu? Seperti itu. Jadi ya, jawabannya adalah option B. Selanjutnya nomor 21, perbedaan penggunaan bahasa. Kita langsung ke optionnya. A, tidak menggunakan kata depan. Kita cari. Kata depan itu ya kan ada di, ke, dari. Kita cari yang adakah di sini. Di. Ada ya, ini. Di tengah hutan teronggok buah-buahan kesukaan kera. Berarti A salah. Jelas A, tidak perlu baca yang B. Menggunakan kata depan. Adakah? Malah tidak ada yang teks kedua. B, menggunakan kata sandang. Ingat, kata sandang itu ada si, sang, hang. Itu. Di sini ada ya si kera. Nah, itu adalah kata sandang. Kita kunci B. Kutipan 2 tidak menggunakan kata sandang. Di sini tidak ada ya kata si. Oh, ternyata pada suatu ketika sang anjing tua. Berarti ini sama-sama menggunakan kata sandang. Berarti yang B salah. C, tidak menggunakan kalimat langsung. Kita lihat, ingat pada soal yang tadi, ciri kalimat langsung itu menggunakan tanda petik. Nah, di sini tidak ada. Kita lihat yang teks kedua. Oh iya betul, di sini ada tanda petik. Ya, ini ada tanda petik, tanda petik, tanda petik. Berarti jawabannya adalah C. Nomor D, menggunakan konjungsi hubungan sebab akibat. Apakah menggunakan konjungsi? Ingat tadi, konjungsi itu adalah kata hubung. Tapi kalau yang di sini adalah sebab akibat. Yang apa? Yang bagaimana yang menggunakan konjungsi sebab akibat itu? Konjungsi sebab akibat itu yang menggunakan kata sehingga, maka, akibatnya, dan sebagainya. Yang betul tadi adalah jawabannya adalah C. Seperti itu. Baiklah, nomor 22. Bukti latar tempat di rumah. Ingat, kalau kita mencari latar tempat, itu cari posisi terakhir tokoh itu ada di mana. Kita lihat ya, bukti latar tempatnya di rumah. Tahun lalu Aisyah mogok sekolah, tidak melanjutkan jenjang ke sekolah SMP. Setelah lulus SD lantaran orang tuanya tak mampu dengan biaya. Ayahnya bilang agar Aisyah sementara tinggal di rumah saja, belajar melukis bersamanya. Gadis berpurakan ceri itu berambut batu itu menurut Aisyah murid yang cerdas, selalu mendapat peringkat 5 besar di kelas. Selama setahun di rumah, ia rajin belajar melukis dari bimbingan sang ayah meski ayahnya jarang pulang. Nah, posisi terakhir si tokoh Aisyah tadi kan ada di ini. Jadi nomor 6. Selama setahun di rumah, nah itu jawabannya berarti D. Seperti itu. Nomor 23. Bukti watak tokoh Aisyah patuh. Patuh itu kan sama dengan nurut, tidak membantah kepada orang tua. Nah, kita cari. Oh, ada di sini. Gadis berperawakan kecil dan berambut sebahu itu menurut meski hatinya tetap ingin sekolah. Dia tidak membantah ayahnya untuk tetap di rumah. Dia menurut walaupun dia ingin sekolah. Berarti ada di kalimat nomor 4. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 24. Nah, soalnya adalah
Komentar yang tepat tentang isi teks cerpen tersebut adalah komentar tadi sama dengan kan kita memberikan pendapat, saran, atau kritik. Kita baca dulu. Ketika Doni sedang mengacu sepedanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah benda. Doni khawatir benda itu adalah bungkusan bom. Namun pada akhirnya ia mencoba membuka bungkusan tersebut. Tampak di dalam bungkusan itu terdapat sebuah kardus. Wah, apa isinya ini? Tanyanya dalam hati. Doni segera membuka bungkusan dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat sebuah kalung emas dan perhiasan lainnya. Wah, apa ini? Tanyanya dalam hati. Milik siapa ya? Doni membolak-balik cincin dan kalung yang ada di dalam kardus. Ia makin terperanjat karena ada kartu kredit di dalamnya. Apa yang diperkirakan Doni itu memang benar. Rumah Pak Alif telah kemasukan maling tadi malam. Karena pencuri tersebut terburu-buru, bungkusan perhiasan yang telah dikumpulkannya terjatuh. Doni dengan segera memberitahukan Pak Alif. Ia menceritakan apa yang terjadi dan ia temukan. Betapa senangnya Pak Alif karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang jujur. Isi ceritanya adalah, kita langsung ke option A, isi ceritanya sangat bagus karena mengajarkan kepada pembaca untuk berbuat jujur. Seperti yang sudah dijelaskan, Doni tadi kan menemukan benda, kemudian dia kembalikan kepada pemiliknya. Dia kan termasuk jujur ya. Kita kunci dulu. Coba kita lihat ke B. Isi cerita hanya ada dalam kehidupan fiktif sehingga sangat sulit untuk diterapkan. Fiktif itu tidaknya. Fiktif itu sehari-hari. Apakah sulit diterapkan? Sangat mudah ya. Kemudian C, isi cerita kurang bagus karena tidak ada satupun pesan moral. Padahal di sini kita bisa mengambil pesan moralnya ya, kita menemukan barang, kemudian kita kembalikan kepada orang yang memilikinya. Berarti C juga salah. D. Isi cerita kurang menarik karena hanya menceritakan kehidupan penjual koran. Ini sangat menarik karena dia walaupun dia hanya penjual koran, tapi dia berbuat jujur. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 25, nomor terakhir, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Yang dimaksud istilah itu adalah kata dalam konteks tertentu. Caranya mencari atau mengisi titik-titik ini, kita perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ketika kita mempunyai titik-titik yang kuat dalam belajar, kita akan menjadi pelajar yang berprestasi. Caranya kita pasang-pasangkan dari option A. Ketika kita mempunyai ambisi yang kuat dalam belajar, kita akan menjadi pelajar yang berprestasi. Apakah hanya ambisi saja? Tidak ya. B. Aktivasi. Aktivasi itu membuat aktif. Apakah kita cukup aktif saja? Tidak ya. C. Ketika kita mempunyai motivasi, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan agar memperoleh tujuan tertentu. Nah, kira-kira jawabannya adalah C. Kalau kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu kerjasama, tidak ada hubungannya dengan prestasi. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Sudah nomor 1 sampai 25. Semoga bermanfaat. Nah, semoga nilainya Ustadz juga bisa memperoleh nilai yang baik. Susanti mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekali lagi, semoga nilainya bagus, sukses mengerjakan USDA. Bu Santi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.